Avatarku adalah semua tetua di sekteku. Bab 281 Liu Taixuan. Suasana hikmat tiba-tiba terpecah oleh kata-kata Rihai, membuat ketiganya menatapnya dengan terkejut. Hei, apa yang barusan kau katakan padaku? Liu Tua segera bertanya, sambil merasakan kepalanya berputar. Dia baru saja menerima kabar bahwa cucunya telah meninggal, dan tepat setelah itu, dia dipanggil kakek buyut oleh gadis yang tanpa disadari telah dia sukai tanpa mengetahui alasannya sebelumnya. Namun kini, setelah mendengar gadis itu memanggilnya seperti itu, ia menatap gadis itu dengan saksama, dan matanya perlahan melebar saat ia mengenali beberapa ciri yang familiar di wajah gadis itu. Perasaan kedekatan dan kasih sayang yang ia rasakan terhadap gadis itu semakin kuat. Tidak, mustahil, pikirnya dengan tak percaya. Tidak, mustahil. Rihai membantah dengan alis berkerut, tanpa sadar memiliki pemikiran yang sama persis dengan kakek buyutnya, tetapi dengan alasan yang berbeda. Kau bukan dia. Siapakah kau, dan mengapa kau berpura-pura menjadi Liu Taixuan? Dia bertanya dengan ekspresi muram. Kakek buyutnya telah meninggal jauh sebelum dia lahir, tetapi dia telah mendengar banyak cerita dan melihat gambar-gambar tentangnya, dan pria itu tampak persis seperti gambar-gambar yang pernah dilihatnya. Dia sangat menghormatinya karena semua hal yang diceritakan ayahnya tentang dirinya, dan dia benci melihat seseorang berpura-pura menjadi dirinya. Sementara itu, Liu Taixuan, yang terkejut dengan perubahan mendadak itu, mendengar tuduhan gadis itu dan merasakan sudut bibirnya berkedut. Ini adalah pertama kalinya seseorang menuduhnya berpura-pura menjadi dirinya sendiri. Nak, aku lahir dan meninggal sebagai Liu Taixuan, dan aku tidak pernah menjadi orang lain. Sekarang katakan padaku, siapa namamu? Liu Tua berbicara dengan tegas, meskipun ada sedikit keraguan di matanya saat ia menatap gadis yang sangat mirip dengan cucu kesayangannya. Dia hanya tidak menyadari hal itu sebelumnya karena tidak pernah sekalipun terlintas dalam pikirannya bahwa cucunya akan meninggalkan putrinya sendiri berkeliaran, bahkan mungkin diculik, di benua gurun. Jadi dia selalu mengaitkan keakraban dan kasih sayang yang dia rasakan terhadap putrinya dengan fakta bahwa putrinya memiliki fisik yang luar biasa, seperti cucunya. Namun sekarang, sebelum mendengar kata-kata gadis itu, dia tidak bodoh dan sudah menyusun kepingan-kepingan informasi. Dia hanya butuh konfirmasi. Kakek buyutku meninggal 2000 tahun yang lalu karena kehabisan energi vital, dan tanpa energi vital, bahkan jiwa seorang kultivator pun tidak dapat bertahan di dunia ini. Kau bukanlah dia. Apa yang kau rencanakan? Rihai tidak mempercayainya dan dengan tegas menolak gagasan itu, menatap lawannya dengan marah, siap bertarung kapan saja. Aotian yang berada di sampingnya mengerutkan bibir. Ia merasa kemungkinan besar tidak ada kesalahan, bahwa pria itu memang kakek buyut istrinya. Dan bayangkan, beberapa saat sebelumnya ia hampir bertindak dan menghancurkannya. Untungnya, dia telah bersabar. Liu Taixuan merasa sakit kepala saat melihat gadis itu, yang sudah ia kenali sebagai cicitnya, begitu keras kepala, meskipun hatinya terharu melihatnya melindungi reputasi kakek buyutnya, dirinya sendiri, dengan begitu gigih. Aku tidak merencanakan apapun, juga tidak berpura-pura menjadi diriku yang sebenarnya. Dan kau benar, aku benar-benar mati karena vitalitasku habis, tetapi aku memiliki harta karun yang entah bagaimana telah melestarikan jiwaku dan membuatnya tetap hidup. Dia menjelaskan dengan desahan tak berdaya atas ketidakpercayaannya. Harta karun, Rihai bergumam, dan pandangannya tanpa sadar tertuju pada leher Shen He. Sekali lagi dia melihat rantai yang familiar itu mengintip dari kerah bajunya, dan matanya membelalak saat akhirnya dia mengenalinya. Kalung kakek buyutku. Dia berteriak sebagai reaksi kaget. Haier, kau pernah melihat kalung itu sebelumnya? Aotian bertanya, terkejut sambil menatap istrinya. Siapa sangka artefak yang selama ini membuatnya pusing dan waspada ternyata adalah sesuatu yang dikenal istrinya. Dia mengangguk, masih tertegun, sebagai jawaban atas pertanyaan suaminya. Ya, kalung itu bersamaku ketika ayahku mengirimku melewati celah spasial. Tetapi ketika energi pelindung di sekitarku mulai melemah, kalung itu terlepas dari tanganku, dan aku tidak pernah melihatnya lagi. Sepertinya kalung itu jatuh di benua Beixu, sementara aku jatuh di benua Siksu, tempat kami bertemu. Ia menjelaskan dengan suara pelan sambil mengalihkan pandangannya ke pria yang lebih tua dengan rambut merah dan jubah abu-abu, yang secara alami memancarkan aura otoritas dan keagungan. Namun, mata merahnya yang bersinar, ketika menatapnya, tidak dapat menyembunyikan jejak kasih sayang di dalamnya. Kau
kau benar-benar kakek buyutku, kan? Dia bergumam malu-malu, tak mampu menghentikan perasaan gugup, gembira, dan cemas. Begitu prasangkanya memudar seiring terungkapnya kebenaran, ikatan darah akhirnya bisa berbicara, dan gelombang keakraban serta kerinduan mulai tumbuh di hatinya, seperti yang dirasakan seorang cucu perempuan saat melihat kakeknya yang penyayang. Insting para kultivator sangat kuat, sehingga ikatan, kasih sayang, dan hubungan darah secara alami terungkap begitu mereka berhenti membutakan diri dengan asumsi atau kesalahpahaman. Seperti kata pepatah, ikuti kata hatimu. Nak, siapa namamu, dan apa yang terjadi pada ayahmu? Dia tidak menjawab pertanyaannya, karena dia sudah menjelaskan siapa dirinya. Sekarang dia hanya ingin tahu tentang apa yang paling mengkhawatirkannya saat itu. Dari apa yang dikatakan cicitnya, dia sudah mengerti mengapa kalungnya berakhir di tangan Shen He di benua yang begitu jauh. Sekarang dia ingin memahami apa yang terjadi sebelum itu. Dari apa yang ia temukan, hanya sekitar 2000 tahun telah berlalu sejak kematiannya, jadi jelas bahwa cucunya, yang masih muda, tidak meninggal karena kelelahan akibat usia harapan hidup seperti dirinya. Nama saya Liu Rihai, dia menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan lembut, menghadap kerabat yang baru pertama kali ditemuinya itu dengan malu-malu, lalu mengepalkan tinju sambil membungkuk. Rihai menyampaikan salam hormat kepada kakek buyut, sapanya dengan penuh hormat. Rihai, nama yang aneh, gumam Liu Taixuan, dengan sedikit keanehan di tatapannya, tetapi setelah melihat cucunya dan kedua anak laki-laki di ruangan itu menatapnya tanpa berkata-kata, ia tersadar dari lamunannya dan batuk ke tinjunya, malu, lalu dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Nah, anak baik, kamu punya nama yang bagus. Kamu boleh berdiri, sekarang ceritakan pada kakek buyutmu tentang ayahmu. Mengabaikan keanehan kakek buyutnya, Rihai menegakkan tubuh dan menundukkan kepala. Kepahitan muncul di hatinya saat ia dipaksa mengingat hal-hal menyedihkan itu. Tiba-tiba telapak tangannya dipegang dengan lembut, dan ketika dia menoleh ke samping, dia melihat suaminya menatapnya dengan dukungan dan kasih sayang. Dia menggenggam tangannya lebih erat, merasa lebih aman, lalu menghadap Liu Taixuan, yang dalam hatinya sudah dia kenal sebagai orang yang memang dia klaim. 12 tahun yang lalu, ketika aku berusia 14 tahun, kalung dari makammu tiba-tiba dicuri. Tidak ada yang tahu siapa pelakunya, hanya saja itu adalah seseorang yang kuat dan terampil untuk dapat melakukan tindakan seperti itu, mengingat itu berada di dalam ruang bawah tanah keluarga, tempat yang dijaga ketat. Kami mencari pelakunya dalam waktu yang lama, tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Ayah tampak sangat kesal selama hari-hari itu. Tetapi hanya beberapa bulan setelah pencurian itu, kabar sampai ke keluarga bahwa kalung itu akan dilelang di paviliun surga emas. Dia berbicara sambil matanya memerah, tetapi meskipun begitu dia melanjutkan. Karena paviliun surga emas didukung oleh berbagai kekuatan, dan kredibilitas serta pengaruhnya sangat kuat, ayahku ragu untuk menyerang demi merebut kembali kalung itu, jadi dia mengirim pesan meminta pengembalian barang yang dicuri. Paviliun Golden Heaven menolak. Mereka mengatakan bahwa mereka menghargai kredibilitas mereka dan tidak dapat mengambil barang tersebut dari penjual atau mengungkapkan identitas mereka. Dan untuk mendapatkan barang tersebut, ayah saya harus berpartisipasi dalam lelang seperti orang lain. Setelah mendengar itu, ayahku bersiap untuk berperang melawan paviliun surga emas untuk merebut kembali barang tersebut, karena selain keterlaluan membeli sesuatu yang sudah menjadi milik kami, itu juga akan merusak reputasi keluarga. Sayangnya, para tetua klan, yang juga memiliki otoritas besar dalam keluarga, membujuknya untuk tidak berperang, dan pada akhirnya, diputuskan bahwa akan lebih baik untuk mendapatkan kembali barang tersebut dengan membelinya. Dengan berat hati, ayahku setuju, dan memutuskan untuk pergi sendiri agar tidak terjadi kesalahan lagi. Ketika aku mendengar kabar bahwa ayahku akan pergi sendiri, aku yang sedang bosan menjadi bersemangat, dan aku memohon padanya untuk mengajakku juga. Pada saat itu, air mata Rihai mulai mengalir, menetes di pipinya dan mengenai lantai. Aotian dengan lembut mengelus punggungnya, membantunya menenangkan diri. Liu Taixuan mendengarkan dalam diam, dan kecerahan di matanya meredup ketika melihat cicitnya menangis. Masih belum jelas apa yang terjadi, tetapi melihat kesedihan yang memilukan hatinya sudah memungkinkannya untuk melihat sebagian dari gambaran keseluruhan. Shen He tetap diam di pojok ruangan sepanjang waktu, tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap seluruh situasi yang tampaknya benar-benar bertentangan dengan apa yang dia harapkan akan terjadi hari itu. Rihai menyeka air matanya dengan lengan bajunya,
menarik napas dalam-dalam, dan mengepalkan tinjunya. Ayahku menahan kekesalannya atas situasi itu, dan dengan senyum pasrah, setuju untuk membawaku. Di bawah perlindungannya, pria terkuat di dunia, dia yakin bisa melindungiku. Matanya berbinar penuh kasih sayang saat ia mengingat ayahnya yang tak berdaya namun penuh percaya diri, yang dengan penuh cinta menuruti keinginan putrinya. Dia mengajakku ke lelang, di mana dia membeli kalung itu dengan harga tinggi yang dibayar dengan barang-barang mewah. Tapi sebelum itu, saat aku dan ayahku berada di kotak VIP, aku bosan dengan jalannya acara yang panjang dan mengambil sebuah buku untuk dibaca, sesuatu yang aku tahu akan kusesali seumur hidupku. Saat suaranya memudar, tatapannya seolah kembali ke hari itu. Rihai masih seorang gadis kecil saat itu, dengan kecantikan femininnya yang masih dalam proses pematangan. Meskipun begitu, kepribadiannya yang lincah, lembut, dan cerdas sudah terlihat jelas. Di kotak VIP lelang itu, dia menemani ayahnya, seorang pria yang baginya maha kuasa, yang selalu membuatnya tersenyum dan melindunginya, dan yang tampaknya tahu segalanya di dunia. Ayahnya tampan, dengan rambut merah menyala dan mata berwarna sama yang tampak bersinar dalam gelap. Ia mirip dengan kakek buyutnya, yang kisah-kisahnya selalu diceritakannya kepadanya, tetapi ia tidak berjenggot dan tampak tidak lebih tua dari awal 30-an, tampak sangat muda, meskipun usia sebenarnya sudah puluhan ribu tahun. Meskipun ia menyukai kehadiran ayahnya yang lembut dan penuh perhatian, saat itu ayahnya tampak anehnya diam dan termenung, menatap panggung, tenggelam dalam pikirannya. Sudah lama sekali sejak ia melihat ayahnya begitu diam, tetapi saat itu ia tidak terlalu memperhatikannya. Sebelumnya, dia juga cukup memperhatikan orang-orang di bawah yang terus-menerus berebut barang-barang yang tidak begitu menarik di atas panggung, tetapi akhirnya dia bosan begitu daya tariknya hilang. Jadi untuk mengisi waktu, dari lemari penyimpanannya, yang praktis seperti perpustakaan baginya, ia mengeluarkan sebuah buku untuk dibaca, karena ia dengan bijak memilih untuk tidak mengganggu pikiran ayahnya. Dalam hidupnya, salah satu hal yang paling disukai Rihai adalah membaca dan mempelajari hal-hal baru. Sayangnya, karena bahaya terungkapnya kondisi fisiknya oleh orang lain, bahkan di dalam keluarganya pun ia tidak bisa terlalu jauh dari kamarnya. Jadi, ia seringkali tenggelam dalam buku, membayangkan seperti apa dunia di luar sana dan petualangan yang suatu hari nanti akan dialaminya ketika ayahnya menganggapnya siap untuk pergi. Satu-satunya momen di mana dia benar-benar bisa meninggalkan halaman rumah keluarga adalah ketika ditemani ayahnya. Jadi, ketika dia mengetahui ayahnya akan pergi ke lelang, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk ikut bersamanya. 12 tahun yang lalu, Rihai dan ayahnya menghadiri sebuah lelang yang, tanpa mereka sadari, akan membentuk seluruh nasib mereka sejak saat itu. Barang yang mereka cari adalah kalung dengan mata rantai yang dibuat dengan sangat halus dari bahan yang menyerupai emas, tetapi tergantung bagaimana cahaya mengenainya, akan terlihat rona kehijauan yang samar. Kalung itu memiliki batu hijau yang terpasang di liontinnya, menjadikannya perhiasan yang indah namun agak sederhana. Namun kalung itu, yang tidak memancarkan fluktuasi spiritual dan mudah dikira barang biasa, justru dipamerkan di hadapan semua orang saat itu, dikagumi dengan mata penuh keserakahan. Barang terakhir dari lelang yang dipresentasikan oleh Paviliun Surga Emas, tanpa diragukan lagi, adalah barang paling berharga hari itu. Saat mereka meneteskan air liur karena hasrat dan memasang ekspresi serius, siap bertarung untuk artefak berharga yang ada di hadapan mereka, tatapan mereka perlahan berubah menjadi liar ketika mereka mendengarkan juru lelang menceritakan asal-usul kalung tersebut. Barang terakhir dalam lelang hari ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Kegunaannya, tingkatannya, atau bahkan bahan pembuatannya masih belum diketahui. Para penilai memperkirakan bahwa itu mungkin barang tingkat Mahayana, sementara yang lain berspekulasi bahwa itu mungkin berasal dari tingkatan yang lebih tinggi lagi. Saat kata-kata juru lelang, yang berpenampilan menarik dan memiliki senyum tenang serta percaya diri, terucap, bersamaan dengan fluktuasi kuat dari Void Refiner yang terpancar dari tubuhnya, banyak orang tidak dapat menahan diri. Mereka segera berdiri kaget, dengan mata memerah yang tidak lepas dari barang tersebut. Sayangnya, kata-kata selanjutnya membuat tempat itu diselimuti keheningan yang mencekam, membuat api yang baru saja menyala di hati para hadirin membeku. Hingga saat ini, tidak ada yang tahu apa fungsi kalung itu. Tidak ada yang mampu membuatnya mengenali seorang master melalui darah. Orang yang memakainya di leher mereka, seluruh energi spiritual mereka langsung tersedot, sehingga mereka menjadi lumpuh.
Satu-satunya cara untuk melepaskannya adalah dengan memenggal kepala penggunanya. Bahkan seorang kultivator transendensi kesengsaraan tahap awal yang mengujinya pun tidak dapat melepaskannya dan sayangnya terbunuh setelahnya. Pria itu menjelaskan sambil tersenyum, tetapi apa yang dikatakannya membuat semua orang menarik napas tajam, kengerian terpancar di wajah mereka.